Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini ada beberapa request video yang masuk dan saya akan buatkan videonya berdasarkan urutan request mana yang paling dulu saya terima. Oke, saya Apep Muhlis. Kali ini aku bikin tutorial vektorator untuk pemula dan sesuai permintaan kalian. Kali ini aku mau bikin tutorialnya agak pelan atau lambat, gak terlalu banyak dipotong videonya, jadi durasi videonya lebih lama dari biasanya. Oleh karena itu siapkan dulu kopi supaya kalian gak ngantuk, dan kalau kalian ingin selesaikan tutorialnya lebih cepat, kalian bisa atur kecepatan pemutaran videonya di YouTube kalian. Aku bikin beberapa part untuk tutorial pemula kali ini. Oke, langsung saja ke tutorial. Kita buka aplikasinya dulu, yang ini. Di sini ada beberapa project yang sudah ada. Kalian bisa select untuk menghapusnya. Contohnya saya select ini. Dan ini misalkan. Ini sama ini. Lalu tab ini untuk menghapus, atau tab ini untuk gak jadi hapus. Contohnya saya hapus saja, delete, seperti ini. Dan di sampingnya ada tombol plus, ini buat bikin dokumen baru. Kalian bisa bikin new dokumen dengan ukuran yang sudah ada di sini. Kalian juga bisa bikin custom di sini. Custom size. Kalian masukkan ukurannya. Lebar sama tingginya berapa di sini. Kalian bisa ganti juga unitnya, mau pixel, inch atau milimeter. Kalian masukkan di sini untuk custom size. Banyak pilihan. Dan di bawahnya ada import. Kalian juga bisa import file dari JPG, JPEG, PNG, PDF, SVG, Sketch, dan AI atau Adobe Illustrator. Kalian bisa lanjutkan projectnya di sini. Contohnya kita buka saja yang udah ada di sini. Saya buka yang ini. Ini artboardnya atau kanvasnya. Kita bisa tambahkan guide atau tag atau penggaris di sini. Tap aja di rulernya di pinggir-pinggir ini. Atau kalian hapus aja penggarisnya dengan kayak gini. Tarik ke atas atau ke pinggir. Di sini ada beberapa tool, saya jelaskan dulu tool-toolnya di sini, icon-iconnya. Sebenarnya ini mudah dipahami dengan lihat ikonnya aja. Ini yang tanda silang, ini buat close project, yang ini. Dan di sampingnya ini untuk setting pengaturan. Ini untuk ukuran artboard atau kanvasnya yang ini. Kita bisa ubah di sini. Dan di sini ada pengaturan lainnya. Cuman saya akan jelaskan dulu yang ini. Di sini untuk export, kita bisa export file atau project kita, dokumen kita ke beberapa format file. Di sini ada vektorator, JPEG, PNG, PDF, SVG, dan Adobe Illustrator.
Di sini juga di bawahnya ini ada timelapse. Kita bisa ekspor file timelapse atau proses pembuatan desain di Vectornator. Dan ini untuk tombol undo dan ini untuk redo. Dan yang ini untuk mengubah ukuran ini, tampilan kanvasnya. Tap aja. Contohnya zoom to fit seperti ini. Contohnya asalnya seperti ini. Kita mau kembalikan ke posisi yang tadi, tap aja ini supaya lebih mudah. Dan di sampingnya di sini ada yang tombol checklist ini. Ini untuk select objek yang ada di kanvas. Dan ini untuk delete. Misalkan kita select lalu kita delete seperti ini, atau tap dengan 2 jari untuk undo. Ini untuk cut object. Jadi untuk cut object, misalkan kita cut ya, objeknya jadi hilang, lalu kita bisa tempel dengan tab yang ini. Kita bisa tempel juga di dokumen yang lain, contohnya kita close ini. Kita buka dokumen baru, misalkan ukurannya ukuran layar aja. Lalu kita tempel dengan tab yang ini. Lalu objek yang tadi sudah terduplikat di sini. Selanjutnya kita coba select ini. Ini yang 2 ini. Ini untuk copy paste style atau efeknya. Contohnya kita copy style bayangan ini. Lalu kita paste di sini misalkan. Yang mana ya supaya kelihatan. Yang ini misalkan. Jadi stylenya seperti ini. Ini untuk copy paste. Ini untuk copy paste efek. Ini untuk copy paste style. Tap tombol ini untuk melihat tutorial atau kasih masukan ke Vectornator. Contohnya kalau kalian punya request untuk Vectornator, kalian tap aja ini. Lalu kalian kasih masukan dengan tap ini, lalu masukkan email dan ikuti arahan berikutnya. Ikuti arahan selanjutnya. Kalian juga bisa tap icon-icon di Vectornator untuk melihat fungsinya buat apa. Contohnya saya tap yang ini. Nanti muncul di sini keterangan. Ini namanya Style tab. Jadi ini untuk membuka Style tab dan memanage semua fungsi style yang ada di sini, yang ada di project. Dan yang ini adalah range tab. Tab ini untuk membuka pengaturan, untuk mengatur penataan objek. Dan di sini ada pet tab. Ini untuk membuka pengaturan pet, untuk mengedit pet vector menggunakan fungsi yang kompleks.
Dan di sampingnya ini ada layer tab. Ini untuk mengakses layer yang ada di sini dan untuk menambah kanvas atau artboard baru. Dan yang ini untuk import tab. Dari sini kalian bisa import template, foto, atau icon. Untuk detailnya seperti ini. Style tab, range tab. Ini untuk tab, ini untuk layer, dan ini untuk import file. Nanti kita akan jelaskan juga yang ini lebih jauh. Cuman kita bahas dulu yang ini secara keseluruhan, yang kelihatan dulu. Terus di sini ada selection tool. Ini digunakan buat select object. Contohnya tab ini. Jadi supaya bisa kayak gini, kalian harus posisikan toolnya di select tool yang ini. Kalian juga bisa select beberapa objek dengan tab yang ini, yang di sampingnya. Jadi kalian bisa memilih beberapa objek sekaligus, seperti ini. Kalian bisa duplikat dengan tab yang di bawahnya ini. Dan ini untuk memutar objek. Dan yang ini untuk scale objek. Ya, kalau kalian lupa dengan nama tool dan fungsinya, tap aja ikonnya beberapa detik, nanti muncul penjelasan mengenai tool yang kalian pilih. Dan yang ini di direct selection tool digunakan untuk membuat, memilih, memindahkan, dan mengedit anchor point. Jadi contohnya seperti ini. Kita tap yang ini. Ini ada titik-titik putih. Kita bisa gunakan tool yang ini untuk mengedit. Contohnya seperti ini. Kita bisa pindahkan, memutar, atau memperbesar. Seperti itu. Tap dengan 2 jari untuk undo atau gunakan ini. Sebenarnya kalian yang penting hafal dulu icon-iconnya. Soalnya di sini banyak pengulangan icon. Jadi fungsinya sama sebenarnya. Yang ini untuk multiple select, ini multiple select. Jadi diulang-ulang di setiap tempat. Dan yang ini, yang gambar gunting, ini scissor tool untuk memotong shape atau pad. Contohnya seperti ini. Jadi fungsinya sama kayak gunting buat memotong. Contohnya kita buat objek dulu. Contohnya objek bintang seperti ini. Contohnya kita select dulu yang ini. Bintangnya ini. Lalu kita tap scissor tool. Misalkan tap titik ini sama titik ini. Jadi si bintangnya udah terpotong menyilang searah ini. Kita ke selection tool. Jadi terpotong seperti ini.
Selanjutnya ini ada pen tool. Ini fungsinya untuk membuat objek vektor yang dibantu menggunakan kurva. Contohnya seperti ini. Kita bisa bikin objek yang lebih mulus menggunakan ini. Karena memang otomatis jadi kurva. Tapi kadang vektor latar suka ada bugs kayak gini, jadi kita harus close dulu. Lalu kita buka lagi. Kita pakai ini lagi. Kita bisa bikin kurva mulus seperti ini. Kita bisa bikin objek yang mulus. Jadi pinggiran-pinggirannya tuh berbentuk kurva. Seperti ini. Dan di bawahnya ada pencil tool. Ini digunakan untuk menggambar. Mirip dengan yang atas, yang ini, yang pen tool. Cuman bedanya kalau pencil tool ini nggak pakai kurva. Jadi ini lebih kasar bentuknya. Kalau kalian edit, saya back dulu. Misalkan kita bikin ini. Kalau kita edit, tab yang ini titik-titiknya atau anchor point-nya ini lebih banyak dibandingkan yang atas, yang ini. Ini kan pakai pen tool, yang ini pakai pencil tool. Dan di bawahnya ini ada brush tool, digunakan untuk menggambar secara freehand dengan beberapa variabel ketebalan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita gambar garis lurus, jadi hasilnya tuh gak garis lurus, tapi ada beberapa variabel ketebalan. Di sini di awalnya tipis, di tengahnya tebal, dan di ujungnya jadi tipis. Kita juga bisa edit stylenya di sini, tapi kita akan bahas nanti. Selanjutnya di bawahnya di sini ada text tool. Kita bisa masukkan teks di project kita. Contohnya seperti ini. Lalu kita ketik aja. Contohnya tes. Seperti ini. Jadi kadang ini terpotong teksnya, jadi kalian ubah ukurannya dengan tab ini. Select tool. Seperti ini. Dan ini di bawahnya, ini untuk menggambar objek tertentu. Dan objeknya ada di sini, tab yang titik 3 ini. Di sini ada beberapa pilihan, kotak, atau poligon, lingkaran, bintang, garis, dan spiral. Contohnya kita masukkan poligon yang ini. Kalian bisa atur di sini mau segi 6, segi 8, segi 9, segi 5. Naik, kalian bisa ubah nilainya di sini. Contohnya saya masukkan segi 6. Seperti ini. Ininya angka 6. Atau segi 5 seperti ini. Ininya di sininya 5. Di bawahnya ada eraser. Ini untuk menghapus area atau objek. Kita ubah ukuran penghapusnya di sini. Misalkan kita pilih objek yang ini untuk dihapus. Tap dulu objeknya, lalu tap penghapus.
atur ukurannya, misalkan 34, tinggal kayak gini aja, coretin aja. Ini buat ngapus objek atau pad. Lalu di bawahnya ini ada hand tool. Ini buat narik kanvas seperti ini, supaya gak kepencet objeknya atau vektornya. Kalian bisa tekan dulu ini, jadi lebih mudah buat ubah kanvasnya atau artboardnya. Lalu di bawahnya ini ada zoom tool. Kita bisa gunakan ini untuk zoom in atau zoom out kanvas. Contohnya, saya mau perbesar di bagian matanya ini, tap aja bagian matanya ini, seperti ini. Atau memperbesar bagian ininya, tap aja yang ini, seperti itu. Untuk balikin ukurannya ke semula, bisa tap yang ini, misalkan zoom to fit, seperti ini.